Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang semakin sehat, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh. Amin ya robbal alamin. Untuk tema kali ini saya akan bahas keliengan karena banyak sekali dari teman-teman itu yang menanyakan keliengan, kapan sembuhnya, kapan hilangnya, apakah bisa sembuh, apakah bisa normal lagi. Nanti akan saya bahas semuanya ya teman-teman ya berdasarkan pengalaman pribadi saya. Kembali saya sampaikan ke teman-teman, saya bukan dokter, bukan ahli medis, bukan ahli hipnoterapi, juga bukan ahli obat-obatan. Saya hanya orang yang pernah menderita gangguan ini dan alhamdulillah sudah sembuh. Kalau saya bisa sembuh, saya yakin teman-teman juga bisa sembuh. Untuk teman-teman yang mau mengikuti live saya antara jam 7 malam sampai dengan jam setengah 9. Kadang sampai jam 9 ya teman-teman. Untuk teman-teman yang belum subscribe, terus belum aktifkan notifikasi, bisa teman-teman itu subscribe, aktifkan notifikasinya atau tanda loncengnya supaya nanti pada saat saya live itu ada pemberitahuan. Kalau sedang live itu teman-teman menanyakan di situ, kemungkinan akan saya jawab secara langsung itu lebih banyak ya dibandingkan komentar di video-video offline seperti ini ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman tetap semangat, gangguan asam lambung yang sensasinya begitu banyak bisa sembuh kok ya. Jadi jangan khawatir ya. Walaupun teman-teman sekarang masih cemas, masih mengkhawatirkan bagaimana kondisi saya nanti, bagaimana masa depan saya nanti, nggak usah khawatir ya teman-teman ya. Teman-teman tetap telaten ya, hadapi jalani ini dengan sabar dan ikhlas. Insya Allah nanti akan menemukan jalan kesembuhan. Karena kesembuhan masing-masing orang itu bisa saja berbeda pengalamannya ya. Langsung pada topiknya ya teman-teman ya. Jadi keliengan ya. Keliengan yang saya maksud di sini ya teman-teman ya. Jadi ini supaya nanti bisa menyamakan apakah keliengan yang saya alami itu sama dengan teman-teman ya. Jadi keliengan yang saya alami, saya sampaikan dulu ke teman-teman. Berdiri itu rasanya itu nggak seimbang, apalagi kalau buat jalan. Kalau buat jalan itu seperti kayak ada gempa gitu ya teman-teman. Jadi rasanya itu goyang, off balance gitu ya, nggak seimbang. Dan kalau berdiri itu rasanya seperti kayak nggak napak, rasa pusing, terus gelieng gitu ya teman-teman, seperti kayak sempoyongan. Nah, kalau ada bahasa yang seperti merasakan gempa setiap hari itu seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kayak kita itu kayak rasanya itu badan itu kayaknya itu goyang ya. Padahal kalau dilihat oleh orang lain itu katanya nggak goyang, katanya biasa saja. Tapi perasaan kita itu merasakan bahwa setiap kali saya berdiri, setiap kali saya mau jalan itu perasaan saya itu badan itu kayak goyang gitu ya. Jadi nginjak tanah, nginjak ke lantai, itu serasa seperti kayak empuk gitu ya teman-teman ya. Itu yang bikin kita itu cemas, takut, khawatir ya. Jadi anxiety kita itu jadi semakin tinggi, mental kita itu semakin drop ya teman-teman. Dan kenapa bisa seperti itu? Untuk teman-teman yang masih bingung, kenapa sih ya bisa keliengan itu kok nggak sembuh-sembuh? Itu bukan bukan ini ya teman-teman ya. Teman-teman itu jangan terlalu berpikir ke arah yang jangan-jangan saya kena sakit yang lain bukan asam lambung. Selama teman-teman itu masih apa namanya atau sudah dalam pemeriksaan dokter ya, sudah melalui proses pemeriksaan yang sedemikian rupa ya, sudah dicek sana sini hasilnya yang lainnya normal. Tapi teman-teman hanya mengalami gangguan asam lambung yang disertai dan kecemasan. Sensasi keliengan ini biasanya 90% itu dialami oleh penderita asam lambung dan anxiety itu ya. Asam lambung GERD anxiety itu mengalami yang namanya keliengan. Cuma ada beberapa orang yang memang mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety itu tidak mengalami keliengan yang setiap hari ya teman-teman ya. Bahkan teman-teman itu ada yang mengatakan kalau keliengan saya itu tidak masalah mas, tapi sensasi napas itu ngap, terus perut itu perih, terus perut itu begah, kembung dan lain-lain itu yang sangat mengganggu. Terus ada lagi kalau keliengan itu saya itu nggak apa-apa, nggak ada masalah mas, tapi ini loh tenggorokan, kepala itu rasanya itu seperti kenceng, tapi saya nggak merasakan keliengan. Ada yang seperti itu ya teman-teman ya. Akan tetapi saya itu merasakan keliengan yang saya maksud yang di awal itu tadi, itu merasakan itu setiap hari ya teman-teman, setiap hari, setiap saat. Bahkan saya itu pernah sampai sudah berpikir itu pesimis lah, bahwa keliengan ini nggak bisa sembuh. Padahal ya teman-teman, itu bisa sembuh ya. Ini memang salah satu sensasi yang saya rasakan itu cukup lama ya, cukup lama, dan saya juga sudah tanya ke sana kemari, obat ini obat itu, bahkan setiap kali ke pemeriksaan ke dokter itu yang saya keluhkan itu adalah sensasi fisiknya itu adalah keliengannya.
Karena apa? Dengan keliengan seperti itu, saya itu jadi aktivitasnya itu sangat terbatas, ya teman-teman, sangat terbatas. Jadi kayak ada rasa takut ambruk, rasa takut jatuh, terus ada rasa-rasa takut takut kena sakit lain gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman sekarang yang masih yang namanya keliengan ya, teman-teman itu yang pertama adalah belajar untuk tidak takut dengan sensasi itu. Teman-teman mencari obat yang keliengan, sempoyongan, yang oleng itu ya. Cari obat ke sana kemari juga teman-teman mungkin tidak mendapatkan hasil yang sesuai yang diharapkan. Itu sama dengan saya ya teman-teman ya. Jadi Mas, kapan hilangnya keliengan ini? Hilangnya keliengan ini nanti tanpa kita sadari. Seiring berjalannya waktu, ketika kita sudah mulai bisa beraktivitas. Beraktivitas itu walaupun kita itu masih keliengan ya teman-teman ya, masih keliengan. Itu kita tetap latih untuk beraktivitas. Olahraga tetap harus dilatih walaupun hanya sekedar jalan kaki, walaupun tidak jauh, walaupun teman-teman itu tidak yang apa namanya target yang harus apa namanya sekian kilo nggak usah. Yang penting ajak badan kita supaya bergerak ya teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman itu sudah mulai bisa beraktivitas rutin, olahraga ya, mulai rutin walaupun olahraganya hanya sekedar jalan kaki. Terus teman-teman itu sudah mulai tidur malamnya itu cukup gitu ya. Itu intensitas keliengan saya yakin teman-teman juga akan menurun ya, menurun ini ya teman-teman, bukan langsung hilang tapi menurun. Akan tetapi ya, di momen-momen tertentu teman-teman itu akan merasakan intensitas keliengan itu tinggi. Jangan takut karena memang itu prosesnya. Jadi ada beberapa yang menyebabkan ketika intensitas keliengan kita itu sudah mulai menurun dan tiba-tiba intensitas keliengan itu naik lagi ya, seperti kayak wah olengnya ini parah nih. Teman-teman tinggal amatin. Mungkin teman-teman itu terlalu kecapean, mungkin saja tidur malamnya nggak cukup, terus bisa karena sedang dalam kondisi asam lambung kita itu sedang tinggi, jadi kita khawatir, cemas yang berlebih, itu mengakibatkan energi kita juga drop. Kalau energi kita drop itu langsung keliengan biasanya itu datang ya teman-teman ya. Itulah ya teman-teman berdasarkan pengamatan saya. Nah, terus untuk gimana Mas supaya menghadapi keliengan tetap bisa aktivitas? Caranya harus dilatih. Dilatihnya dengan cara seperti apa? Aktivitas kecil-kecilan saja. Aktivitas apa namanya? Ya ajak badan kita supaya bergerak, nggak harus forsir gitu ya teman-teman, nggak harus forsir, tapi melatih badan kita supaya bisa gerak terus setiap hari gitu ya. Kalau kita itu seperti kayak rebahan terus, santai-santai di tempat yang senyamannya kita, itu nanti intensitas keliengan itu nggak akan hilang-hilang, nggak akan menurun-menurun ya teman-teman. Bahkan ada sensasi-sensasi yang lain itu nanti berdatangan lagi. Jadi ajak badan kita supaya bisa gerak ya. Dan dengan mengajak badan kita supaya bisa gerak, aktivitas ya, olahraga ringan, itu akan menumbuhkan mental kita sedikit demi sedikit ya. Kalau misalkan mental kita sudah mulai tumbuh sedikit demi sedikit, teman-teman, saya yakin perubahannya itu akan terasa ya. Karena ini kalau mental kita itu sedang drop, semuanya itu juga drop ya teman-teman, energi drop, akhirnya muncullah sensasi-sensasi seperti itu, sensasi fisik ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang sekarang tuh masih nyari obat tuh, yang sudah ke dokter ini, dokter itu, dokter apa dan sebagainya, teman-teman selalu keluhkan, mungkin vertigo lah, mungkin keliengan lah dan sebagainya. Jadi dulu saya itu menyampaikan ke dokter bahwa dok saya itu keliengannya itu seperti ini dok gitu ya. Nah, sama dokter dikasihnya obat apa? Obat vertigo. Nah, dan itu nggak mempan buat saya ya teman-teman. Mungkin apa namanya saya ganti lagi dokter. Saya ganti lagi dokter juga. Keliengan itu ya teman-teman ya sama aja dikasihnya obat seputaran untuk pusing keliengan gitu. Tapi ya nggak ada perubahan yang saya harapkan gitu ya teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah ketika teman-teman masih mengalami gangguan asam lambungnya belum normal sepenuhnya, kecemasan juga belum sepenuhnya terkendali ya, mental kita juga belum sepenuhnya itu bangkit lagi gitu, keliengan itu akan mengikuti. Nah, hilangnya nanti ini ya, ini pada poinnya. Kapan hilangnya sensasi keliengan? Saya bilang tadi kan, keliengan itu nanti hilangnya tanpa kita sadari ya. Terus seiring berjalannya waktu ketika kita sudah mulai lancar beraktivitas, kita sudah mentalnya sudah mulai naik, terus kita sudah mulai olahraga teratur ya, atau pola hidup lah ya teman-teman, sudah menerapkan pola hidup yang baik, pola makan yang baik itu ya, mental kita sudah semakin naik, kita bisa aktivitas walaupun dengan masih keliengan,
itu nanti fokus kita itu akan beralih ke kegiatan kita ya, atau aktivitas kita gitu. Itu akan mulai sedikit demi sedikit itu fokus. Memang ini perlu proses. Ini prosesnya itu nggak sebentar. Prosesnya itu instan ya teman-teman. Memang ribet. Kalau dibilang seperti ini, kalau saya ngomong seperti ini, mungkin teman-teman akan merasa ribet ya. Tapi dengan kita mencari jalan yang nggak ribet gitu ya, itu saya dulu juga nggak ketemu-ketemu gitu. Saya pinginnya itu instan, keliengan itu hilang. Tapi ya dengan cara seperti inilah keliengan saya itu hilang ya teman-teman ya. Melatih mental kita, terus beraktivitas. Kalau kita itu sudah mulai fokus dengan aktivitas itu atau kegiatan itu, walaupun dengan masih ada 1-2 sensasi yang nyolek, nanti lama-kelamaan itu kita itu 2 atau 3 hari itu kok nggak merasakan keliengannya, walaupun besoknya itu datang lagi keliengannya, itu tinggal diamatin, oh ini pemicunya apa, penyebabnya apa, oh iya ternyata kemarin saya kecapean, energinya itu drop, itu seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang sekarang sedang mengalami keliengan, teman-teman itu masih merasakan keliengan, kenapa kok nggak hilang-hilang, memang itu prosesnya lama. Jadi kalau teman-teman keliengannya atau sempoyongannya nggak hilang-hilang itu ya bisa diamati, berarti asam lambung itu belum sepenuhnya normal atau membaik ya. Mas, saya itu perut itu nggak sakit ya, perut itu nggak sakit, perut sudah nggak apa-apa, bahkan sudah enak. Tapi kenapa saya masih sempoyongan dan keliengan? Nah, pertanyaan seperti itu sama dengan saya. Ketika lambung saya itu sudah enak, lambung saya sudah membaik, ya sudah intinya ya sudah seperti ya sudah nyaman lah ya teman-teman. Tapi kenapa sempoyongan keliengan itu masih ada? Nah, itu kan semakin bingung. Sama dengan saya. Dulu pun sama seperti itu. Saya itu bingung. Sebenarnya ini kenapa gitu. Tapi setelah saya sadari, setelah saya pahami, setelah saya amati pada diri saya, oh berarti memang belum sepenuhnya. Karena kita sembuh dari gangguan ini perlu proses. Jadi teman-teman ketika mengalami keliengan yang begitu lama ya belum sembuh-sembuh ya, itu sebenarnya bukan berarti itu tidak sembuh atau bukan berarti tidak ada perubahan. Ada ya teman-teman, ada walaupun sedikit demi sedikit, dan itu seperti tidak terasa. Karena hilangnya keliengan ini, kembali lagi saya sampaikan ke teman-teman, hilangnya nanti tanpa kita sadari ya, sudah sibuk beraktivitas, sudah sibuk dengan apa namanya aktivitas sehari-hari, kegiatan sehari-hari, itu nanti lama-lama hilang sendirinya. Kenapa? Lambung kita sudah membaik kok keliengan masih ada. Karena apa? Kita masih ada rasa cemas dan khawatir ketika ada muncul 1 atau 2 sensasi yang nyolek. Mental kita juga belum sepenuhnya pulih, kadang masih ada ketakutan ini, ada ketakutan itu, ada ketakutan sensasi yang muncul, padahal kemarin udah, oh iya nggak apa-apa, tapi tiba-tiba ada muncul sensasi lagi yang dulu sudah banyak hilang, terus teman-teman khawatir lagi, terus berpikir lagi, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu, akhirnya keliengan itu akan intensitasnya naik lagi. Itu seperti itu memang ya teman-teman ya, jadi teman-teman nggak usah khawatir, saya yakin dan insya Allah teman-teman juga akan sembuh dari keliengan. Memang ini perlu proses yang tidak sebentar, perlu proses yang penuh dengan ketelatenan, perlu proses dengan kesabaran ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tetap semangat, keliengan itu akan sembuh. Walaupun teman-teman sekarang masih banyak sekali menyampaikan ke saya, Mas tinggal keliengan, nggak apa-apa ya teman-teman, nggak apa-apa. Yang penting aktivitasnya itu disesuaikan saja. Ketika intensitas keliengan sedang tinggi, oh ya aktivitasnya istirahat dulu ya, tapi jangan takut untuk mencoba lagi, atau jangan takut untuk melakukan aktivitas itu lagi. Insya Allah nanti teman-teman, mental teman-teman itu akan semakin kuat. Kalau mental teman-teman semakin kuat, insya Allah gangguan asam lambung dengan begitu banyak sensasinya, sedikit demi sedikit, 1 persatu sensasi itu akan hilang. Keliengan ini memang lama proses penyembuhannya. Proses hilangnya sensasi keliengan itu memang lama. Bukan berarti saya ngomong lama itu teman-teman itu apa namanya nanti berpikirnya bahwa waduh lama. Bukan seperti itu. Maksud saya bilang seperti ini, pengalaman saya memang seperti itu. Kok lama ya? Jadi teman-teman kalau belum sembuh dari keliengan ini, kalau memang merasa itu lama, ya memang seperti itu, memang lama. Saya itu lama teman-teman ya, dari terkena asam lambung yang awal-awalnya seperti meriang-meriang saja, tiap minggu ke dokter dan lain-lain sebagainya, obat ini obat itu gitu, ke dokter lagi sampai dengan saya itu mengalami yang namanya kecemasan yang berlebih sampai dengan panic attack, dan akhirnya keliengan itu muncul ya. Itu cukup lama prosesnya, dan di sini teman-teman perlu pahami bahwa keliengan itu hilangnya itu sedikit demi sedikit, dan nanti benar-benar tidak merasakan keliengan itu nanti tanpa kita sadari ya teman-teman. Kuncinya adalah teman-teman sabar.
ya, dan ikhlas dalam menjalani cobaan ini. Karena untuk sembuh dari gangguan ini perlu proses dan perlu kesabaran yang ekstra. Ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman tetap semangat. Ayo, ayo semangat. Saya dulu sempat pesimis juga ya, sempat berpikir bahwa jangan-jangan saya kena ini, jangan-jangan kena itu. Sebenarnya ini dari mana? Sebenarnya ini dari mana? Intinya muncul keliengan itu prosesnya itu bukan hanya karena dari asam lambung saja, atau mungkin hanya dari ini saja atau dari itu saja. Itu menurut saya itu adalah saling berkaitan ya teman-teman. Jadi nanti kalau asam lambung sudah benar-benar mulai normal lagi, kecemasan juga mulai terkendali lagi, mulai normal lagi, dan mental teman-teman juga sudah mulai bangkit lagi, terasa nyaman di fisik kita, aktivitas walaupun masih ada sensasi 1-2 yang muncul, walaupun masih ada keliengan yang kadang naik turun, itu tetap teman-teman bisa rajin terus beraktivitas, insya Allah nanti keliengan juga akan membaik dan sembuh. Oke teman-teman, tetap semangat ya. Insya Allah nanti teman-teman juga akan membaik dan sembuh. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekian dulu. Insya Allah nanti disambung lagi dengan tema atau topik yang lain. Tetap semangat, salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.